Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan Abid dipimpin untuk tadarusnya surat An-Naziat. Baik, Bu. Saya mulai ya, Bu. Ya, yang lain mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifa tatsba'uha radifa qulubu yawma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a iza kunna izaman nahirah qalu tilka izan karatun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa iza hum bisahirah hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka illa anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi zalika la ibratan liman yakhsha antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa agtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa iza ja'at tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu masa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Abid telah memimpin tadarus pada pagi ini. Baik, selanjutnya materi hari ini adalah manajemen produksi, penulisan naskah dan juga penyutradaraan. Ya, di sini saya mau share screen terlebih dahulu. Saya share screen. Ya, di sini saya login terlebih dahulu.
Ya, untuk materi hari ini adalah manajemen produksi, naskah dan penyutradaraan. Saya klik dulu. Sebelum saya klik ke pembelajaran, jangan lupa di sininya kalian diklik datang ya di sini, karena ini juga untuk menghitung absensi kalian. Kemudian di manajemen produksi di mata pelajaran yang pertama kalian juga kalian klik presensi di sini. Kemudian saya mau cek dulu attendance-nya. Ya. Di sini yang mengikuti Jimit boleh sekalian untuk absensi ya, boleh sekalian. Di sini ada Adrian Azhar tadi baru bergabung. Silakan absensi. Dafa sudah, Fadila sudah, Fahmi udah. Galuh tadi bergabung, silakan absen. Iya, Bu. Ya, absen ya Galuh. Oke, Bu. Oke. Muhammad Raka Zaman sudah absen tapi tidak mengikuti Jimit ya. Raka Zaman. Akan saya note. Yang nggak ikut, kemudian sebentar ada yang ingin bergabung. Yanuar belum presensi, silahkan presensi terlebih dahulu ya. Sambil menunggu teman-teman presensi, di sini saya mau ke section. Nah, di pertemuan 1 minggu lalu kita sudah bertemu, kemudian kita masuk ke pertemuan 2 yaitu manajemen produksi TV. Nah, di sini saya klik di classwork. Nah, di pertemuan 1 ada materi manajemen produksi TV. Nah, di sini ada slide-nya. Slide-nya silahkan di-download, kemudian disimpan dengan rapi sesuai dengan folder yang ada di laptop kalian. Misalnya, materi manajemen produksi pertemuan 1 ini di-download aja, disimpan dengan rapi. Karena untuk materi manajemen produksi masih belum ada buku LKS, masih belum ada karena ini terbilang materi baru. Jadi ini modul ini dibuat oleh saya sendiri. Jadi kalian disimpan aja, nanti ketika ujian saya akan mengambil soal dari materi-materi ini. Seperti itu. Ya, jadi materi yang saya berikan sebaiknya dan wajib itu untuk disimpan ya. Selanjutnya saya ingin masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja karena memang kondisinya saat ini guru-guru semuanya sedang melakukan pelatihan ya. Sedang ada pelatihan yaitu sekolah SMK kita sekarang menjadi SMK Pusat Keunggulan di Kota Tangerang. Hanya 2 sekolah yang terpilih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai sekolah penggerak. Nah, nanti kedepannya sekolah ini materi-materi kalian pun akan mengikuti perubahan sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh sekolah pusat keunggulan. Nah, termasuk materi ini materi baru dan ini materi yang kurikulum baru dari sekolah pusat keunggulan. Ya. Nah, di pertemuan 1 yaitu manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ada yang bisa memberikan kesimpulan ataupun saran mengenai manajemen produksi itu apa sih sebetulnya? Ada yang tahu nggak sebelum masuk
ke materi selanjutnya. Ya, silakan aktifkan audionya. Ada yang tahu nggak manajemen produksi itu apa sih sebetulnya? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Oke. Secara keseluruhan manajemen produksi itu ada 3 tahapan. Ya, tahapan pertama itu pasti adalah pra-produksi. Yang kedua adalah produksi. Yang ketiga adalah pasca produksi. Ya. Nah, manajemen produksi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-produksi. Nah, ada yang bisa menjelaskan pra-produksi itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan nggak pra-produksi itu apa? Ayo, ada yang Kegiatan sebelum memulai produksi. sebutkan namanya siapa? Panias, Bu. Panias. Ya, gimana Panias? Pra-produksi itu apa, Panias? Kegiatan yang dilakukan sebelum mulai produksi, Bu. Betul. Kemudian ada yang bisa memahami untuk produksi itu apa? Kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru. Okay. Kemudian pasca produksi, ada yang bisa menjelaskan? Kalau udah selesai tuh, Bu. Kalau udah selesai. Ya, betul. Apa yang kalian sampaikan itu betul. Tapi di sini saya ingin menjelaskan lebih spesifik manajemen produksi untuk produksi sebuah program TV ataupun sebuah film, ya. Praproduksi dalam produksi film itu adalah mempersiapkan naskah. Tentu itu praproduksi. Praproduksi itu adalah mempersiapkan naskah. Betul tadi seperti yang Pak Nias bilang, praproduksi adalah proses sebelum produksi, mempersiapkan sebelum kita memasuki tahap produksi. Ya, betul. Namun dalam produksi sebuah film, di praproduksi itu ada yang namanya naskah. Nah, naskah ini menjadi ujung tombak ketika melakukan praproduksi. Naskah, kemudian kita harus membedah naskah. Naskah itu menjadi jantung ketika kalian ingin produksi film. Nah, dari naskah itu banyak sekali elemen-elemen yang harus kita kembangkan. Misalnya seperti kita harus bisa membuat sebuah naskah, kita bedah menjadi kebutuhan naskah, misalnya lokasi. Nah, itu kita bedah, itu namanya tata artistik. Kemudian dari naskah kita jadikan dialog. Dialog jadikan sebuah adegan. Nah, adegan-adegan itu seperti apa? Apakah di naskah ini adegan seperti ini cocok atau tidak? Apakah adegan ini layak atau tidak? Nah, saya tekankan dari awal, ketika kalian ingin membuat sebuah film, apalagi halangan kalian adalah seorang pelajar. Nah, ketika ingin membuat film, adegan-adegan kalian itu yang harus memang diperhatikan. Jangan ada adegan unsur sara, ya. Udah tau lah ya, sara itu apa. Nah, jangan ada adegan-adegan yang terbilang kurang pantas. Nah, makanya di kelas 12 ini ada tugas nanti membuat film untuk movie fest ya. Nah, di sini saya ingin mengarahkan kepada kalian semua agar memperhatikan setiap adegan, ya. Setiap adegan karena film karya kalian itu adalah menunjukkan integritas kalian, menunjukkan bahwa diri kalian itu ya sebetulnya ya seperti ini. Ketika misalnya sebuah film ada adegan yang seperti
mohon maaf ya, ini kayak misalnya romantis, itu kayak ada adegan ciuman atau yang lain, itu kan rasanya kurang pantas ya. Nah, di situ kalian harus menunjukkan bahwa setiap naskah kalian, produksi kalian itu jangan sampai ada adegan seperti itu. Nah, karena menunjukkan kembali lagi kepada integritas diri kamu dan juga integritas sekolah kita. Karena sekolah kita adalah sekolah Islam, jadi sebaiknya tetap memperhatikan adegan-adegan seperti itu. Jadi praproduksi itu adalah proses membuat naskah, mempersiapkan sebuah produksi. Nah, naskah itu terbagi lagi menjadi tata artistik, kemudian lightingnya seperti apa nanti, kemudian dibedah lagi menjadi sebuah adegan, kemudian dibedah lagi menjadi adegan, kemudian lighting, dan juga sebuah reading kepada talent seperti itu. Nah, selanjutnya adalah produksi. Produksi tadi menurut Galuh apa tadi produksi? Galuh gimana? Tadi gimana, saya agak lupa. Kamu ngomong apa tadi mengenai produksi? Rabu jaringan saya jelek tuh. Oh ya, tadi kamu menyampaikan produksi itu apa sih? Yang awal tadi. Produksi suatu kegiatan yang dikerjakan tanpa nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru. Oke. Mungkin itu arti produksi secara umum ya, Galuh ya. Itu betul. Kalau manajemen produksi yang kita bahas ini adalah produksi film ataupun TV. Nah, apa sih produksi film? Apa arti secara lebih spesifik ataupun lebih mendalam mengenai produksi? Produksi adalah, kalau bisa kita sederhana itu lihatnya adalah proses syuting ya, itu produksi. Nah, gimana produksi itu berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, itu harus matang di praproduksi. Jadi keterkaitan praproduksi dengan produksi itu sangat kuat. Ya, produksi adalah proses syuting. Proses syuting yang dilakukan ketika praproduksinya sudah matang. Nah, misalnya tidak ada praproduksi, Bu, bisa nggak sih kita produksi, tapi nggak usah ada praproduksi terlebih dahulu? Menurut saya, dan kalau kalian nanya seperti itu kepada orang-orang profesional atau filmmaker, pasti mereka menjawab tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ketika produksi tidak ada praproduksi, itu tidak bisa. Karena kalian ketika produksi tidak ada praproduksi, artinya kalian tidak memiliki naskah, kalian tidak memiliki konsep. Begitupun kalian tidak memiliki gambaran, saya mau syuting di mana, tempatnya di mana. Nah, itu yang tidak bisa ketika produksi. Kalau tidak ada praproduksi ya itu tidak akan bisa terlaksana seperti itu. Begitupun kalau praproduksinya rapi, produksinya pasti rapi. Nah, kalau keduanya udah rapi, pasca produksi pasti rapi juga, karena ketika praproduksinya tidak rapi, produksi pun akan tidak rapi juga dan berdampak kepada pasca produksi. Nah, pasca produksi ini tadi yang jawab siapa? Pasca produksi apa tadi pasca produksi itu? Ya, naskah bukan, Bu? Naskah kayak skrip gitu. Pasca produksi naskah atau skrip, Raihan ya? Iya. Oke. Nah, kalau pasca produksi itu lebih ke tahap editing sih. Kalau naskah atau skrip itu adanya di praproduksi. Nah, kalau tadi kan Raihan atau siapa yang bicara pasca produksi adalah skrip, ya? Saya, Bu. Iya, betul. Untuk skrip itu adanya di praproduksi, bukan di pasca. Di naskah. Naskah itu adanya di praproduksi.
Kalau produksi adalah proses syuting dan pasca produksi adalah proses editing. Ya, ketika praproduksinya berantakan, produksinya pasti berantakan. Ketika produksi berantakan, yang tersiksa adalah editor. Iya. Ya, jadi semuanya saling bersinergi. Ketiga hal ini adalah saling keterkaitannya saling kuat ya. Ini ibaratnya adalah organ tubuh kalian. Ketika jantung udah nggak bisa berfungsi, kalian pasti meninggal ya. Dan ini pun sama, ketika praproduksinya tidak ada, produksi nggak bisa apa-apa gitu. Jadi praproduksi adalah proses perancangan sebelum kita mulai syuting, produksi adalah syutingnya, dan pasca produksi adalah proses editing. Nah, di pasca produksi ini kalau kedua halnya rapi ya, tadi enak ya, editornya tinggal rapi-rapiin aja gampang. Nah, kedepannya untuk materi manajemen produksi ini banyak materi yang akan saya sampaikan, tapi saya ingin memberikan gambaran secara prakteknya aja ya. Secara prakteknya kalian kedepannya akan saya berikan tugas menulis naskah. Tugas yang pertama adalah menulis naskah secara individu. Tugas yang kedua Ngarang, Bu. adalah Boleh kan, Bu? gimana? Ngarang gitu bikin ceritanya. Boleh dipersiapkan, tapi nanti tugasnya mungkin saya iniin untuk minggu depan. Ya, jadi untuk praktek dari materi saya, yang pertama adalah membuat naskah secara individu, yang kedua adalah membuat naskah secara tim atau enggak kelompok. Nanti akan saya buat kelompok seperti itu. Dan untuk naskah nanti akan saya berikan tema. Jadi misalnya saya memberikan tema biografi. Kalian bebas mau memberikan membuat naskah biografi siapa nih? Kira-kira yang menurut kalian menjadi role modelnya kalian. Kita bicara biografi secara jangan terlalu, misalnya tokoh-tokoh terkenal ya, tokoh-tokoh yang menurut kalian yang sangat berpengaruh. Misalnya kalian aktif di sebuah komunitas sosial. Nah, pimpinan dari komunitas itu siapa? Kalian bisa membuat film biografi mengenai beliau seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi gimana? Cari referensi di Google boleh kan, Bu? Boleh, tapi nggak boleh copy paste banget ya. Nggak boleh, pasti saya tahu mana naskah yang naskah yang dibuat oleh Bu, paham. oleh kalian sendiri, mana juga yang copy paste seperti itu. Ini gambaran secara umum mengenai manajemen produksi. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Ini cuma teori sih sebetulnya, tapi akan saya jelaskan secara singkat. Bu. Iya, boleh. Mau nanya, Bu. Boleh. Oh, di saya nggak ada gambarnya, Bu. Apanya? Ini tampilan di Jimit-nya ada layar saya nggak? Slide saya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Coba. Ada. Ada ya, yang lain ada. Mungkin Raihan di refresh, atau enggak Raihan keluar dulu, kemudian Raihan masuk Bukan lagi. saya, Bu, yang ngomong. Bukan saya. Siapa sih? Fahmi Maulana. Bukan, Andri. Saya nggak kelihatan soalnya. Ntar dulu saya ngeliat dulu siapa yang ngomong. Andri, Bu. Ya, boleh keluar. Andrian. Ya, Adrian, boleh keluar dulu. Kemudian nanti gabung lagi biar supaya ada tampilan saya, slide saya. Seperti itu. Ya, saya lanjut aja ke slide selanjutnya, yaitu pengertian manajemen produksi. Ya, manajemen produksi adalah semua aktivitas atau proses untuk mewujudkan suatu produksi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Proses manajemen ini berlaku POAC: planning, organizing, evaluating, dan controlling. Nah, ini juga keterkaitannya dengan praproduksi, produksi, hingga pasca. Ya, planning itu bisa kita bilang adalah praproduksi karena kita mempersiapkan.
planning kita ketika produksi itu apa sih? Nah, itu yang kita bilang disebut dengan planning. Organizing untuk Mimi jangan teriak. Nah, untuk organizing sendiri itu kita mengorganisir ketika proses praproduksi ataupun pasca produksi. Nah, actuating itu adalah action, itu adalah proses produksi. Nah, controlling itu adalah proses pasca produksi. Controlling artinya mengontrol bagaimana hasil dari produksi kita, seperti itu. Selanjutnya adalah merancang produk, menetapkan produk sesuai keinginan rencana yang ditetapkan. Misalnya kelompok satu ini ada Abid, ada Raihan, ada Galuh, ya. Sebentar ya, mohon maaf ini agak berisik emang. Sebentar ya, saya kondisikan sebentar. Ya, oke. Selanjutnya adalah merancang produk, menetapkan produk sesuai keinginan rencana yang ditetapkan. Merancang produk itu praproduksi tadi. Diam dulu ya. Ya, merancang produk. Diam dulu ya. Diam dulu. Omelin Bu. Ya, mohon maaf ya. Merancang produk, menetapkan produk sesuai keinginan atau rencana yang ditetapkan. Merancang produk artinya ya tadi praproduksi. Ketika di praproduksinya kalian sudah memilih judul filmnya, misalnya di naskah kalian genrenya mengenai romance, ya. Ketika diproduksi, kayaknya lebih enak ke horor nih. Itu nggak bisa. Sama aja kalau kalian mau merubah genre, sama aja kalian tidak punya proses praproduksi gitu. Jadi ketika ingin membuat film, kalian harus konsisten, tentukan dari awal. Nanti setiap naskah kalian akan saya bimbing. Nah, di proses praproduksi ini kalian masih bisa merubah naskah. Tapi kalau udah proses produksi itu tidak akan bisa. Dan saya akan menolak pastinya untuk kalian merubah naskah pada saat proses produksi. Saya akan menolak. Nah, sebetulnya saya masih bisa mentoleransi ketika produksi ada beberapa yang dirubah. Tapi itu hanya sedikit. Misalnya ada adegan yang menurut kalian harus diubah nih sedikit, it's okay, itu silahkan. Tetapi kalau kalian pada saat produksi merubah genre, itu tidak akan saya ACC. Kalau hanya sekedar untuk mengubah adegan, itu masih saya bisa ACC. Tapi kalau sudah merubah genre, itu tidak akan bisa. Jadi saya tekankan lagi, kalau kalian mau produksi sebuah karya, harus konsisten dari pra, produksi hingga pasca. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, merancang proses pembuatan produksi. Semua aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang telah ditetapkan seperti waktu dan biaya. Nah, merancang pembuatan produksi ini memang tidak mudah ya. Di praproduksi itu ada yang namanya pembuatan naskah, menentukan artistiknya seperti apa, menentukan lokasi, dan juga menentukan biaya. Pasti kalian ketika syuting pasti membutuhkan biaya ya, pasti itu kan. Nanti sebelum produksi akan saya berikan contoh di Pro desain produksi. Di situ kalian harus menentukan berapa biaya yang kalian keluarkan. Nah,
kalau saya pribadi, saya sudah produksi di lumayan banyak film juga ya yang saya produksi. Nah, di situ berdasarkan pengalaman saya bervariatif. Ada yang saya produksi film yang biayanya mengeluarkan sampai ratusan juta, ada yang 50 juta, 20 juta, saya pernah mengalami. Bahkan saya juga membuat sebuah produksi atau saya membentuk TV, namanya TV 4. Itu saya dan teman-teman, itu kita modal awalnya itu sekitar 150 juta. Itu saya dan teman-teman memproduksi sebuah TV. Nah, itu biaya yang kita keluarkan ya sekitar 150 juta, dan itu belum apa-apa, baru merancang doang, seperti itu. Jadi kalian di manajemen produksi, kalian belajar memanajemen waktu, memanajemen keuangan juga, keuangan kelompok. Nah, seperti itu. Selanjutnya, merencanakan material, menentukan atau menetapkan bahan baku. Merencanakan material itu seperti misalnya di naskah scene 1, misalnya settingnya adalah kantor, tapi ternyata si Raihan ini hanya punya ruangan kosong yang sekiranya masih bisa kita setting menjadi kantor. Nah, itu bisa. Jadi ruangan kosong, ketika Raihan ingin men-setting jadi sebuah kantor, apa aja yang dibutuhkan? Pastinya bangku, meja. Bangkunya adalah bangku-bangku kantor, meja ya model kantor lah. Nah, itu Raihan harus mencari referensi. Kalian di kelas 11 kan belajar ini ya, belajar apa sih? Yang 3D ya, apa tuh, membuat bangunan-bangunan itu, SketchUp. Nah, itu kepake banget. Nah, kalian bisa mendesain dulu ruangan kosong, sekiranya kalian mau ditaruh apa tuh di dalam ruangan itu. Nah, itu adalah merencanakan material atau menentukan bahan baku. Ya, kalian harus bisa mendevelopment atau mengorganisir sebuah tempat yang kosong menjadi kita setting jadi lokasi syuting yang justru tidak banyak orang tidak banyak orang sangka gitu ya, seperti itu. Seperti saya mungkin kemarin baru saja selesai syuting web series, itu saya syuting 8 episode dalam waktu 3 hari. Bisa kalian bayangkan, dalam waktu 3 hari syuting 8 episode. Satu episode itu durasinya 10 menit. Berarti kalau 8 episode sekitar 80 menit. Berarti 1 jam 30 menit ya. 1 jam 20 menit. Sekitar 2 jam deh totalnya. Ada yang 1 episode 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang bervariatif. Pokoknya durasinya 2 jam. Nah, dari 8 episode ini saya menghabiskan dana sekitar 80 juta. Nah, saya menghasilkan Putus, Bu. Oh, putus-putus. Sebentar, saya cek dulu koneksinya. Masih putus-putus nggak? Tentang Ucong. Yang lain putus-putus nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Biar dong kentang. Oh, berarti ya internet kamu yang kurang stabil. Nah, saya lanjutkan. Lemah, Bu, lemah. Ya, ketika saya syuting. Bu, saya keluar-keluaran terus, Bu. Nggak apa-apa. Nanti masuk lagi kalau udah keluar ya. Oke. Ya. Tapi jangan disengaja untuk keluar. Kalau memang itu karena koneksi keluar masuk, ya nggak apa-apa. Enggak, Bu. Enggak sengaja. Masih toleransi. Sebentar. Alasan dia, Bu, alasan. Siapa tuh yang Bisik kayak nih si Ilyas nih. ya, seperti saya syuting web series kemarin itu menghabiskan biaya sekitar 80 juta untuk 8
8 episode. Di situ saya ditantang untuk gimana untuk syuting 8 episode itu hanya waktu 3 hari. Kenapa saya memilih 3 hari? Karena budget kita terbatas. Kalau semakin lama, misalnya syuting semakin lama, misalnya 5 hari atau 8 hari, itu semakin memakan budget yang cukup mahal kayak gitu. Jadi ketika saya syuting web series kemarin, saya harus bisa memanage uang, memanage waktu. Nah, di situ kita syuting hanya 3 hari. Kebayangkan 3 hari dengan 8 episode, itu saya dan tim bisa dibilang tidur hanya 3 jam. Hanya 3 jam, itu pun cuma tidur ayam kayak gitu. Nah, itu mental-mental yang seperti ini yang tidak mudah untuk mengeluh ya, harus kalian tumbuhkan. Ketika kalian memilih jurusan multimedia, ya itu adalah menjadi resiko kalian. Untuk kalian harus siap, pertama siap mental, siap tubuh kalian untuk capek itu siap. Tapi kalau udah selesai, itu bangga sama karya yang sudah kita buat. Ada kebanggaan tersendiri ketika kalian sudah berhasil membuat karya. Nah, karya ini menjadi portofolio kalian ketika kalian bekerja. Ya, ini menjadi portofolio. Dan karya itu nggak semata-mata disimpan cuma sebagai tugas. Nah, di sini saya luruskan kembali. Ketika kalian membuat karya di sekolah, membuat karya film dan apapun itu, buatlah karya yang sebaik mungkin. Jangan berpikir itu hanya ini mah tugas doang, gua asal ngumpulin juga selesai. Enggak kayak gitu. Karya-karya yang kalian buat selama sekolah itu akan bermanfaat. Itu akan menjadi portofolio kalian ketika kalian ingin melamar kerja ataupun ketika kalian ingin kuliah, itu sangat bermanfaat. Nah, kalian sudah ada gambaran. Nah, kebetulan ini materi baru dan tahun lalu tidak ada materi ini. Jadi terbilang beruntung juga karena materi ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan ataupun kebutuhan-kebutuhan content creator. Nah, kalau kalian mau kerja menjadi seorang content creator, kalian wajib memahami ini. Kalau kalian tidak memahami manajemen produksi, ya itu kembali lagi perusahaan mungkin akan mempertimbangkan lagi seperti itu. Nah, jadi untuk materi manajemen produksi kelihatannya doang ya berat ya, manajemen kelihatannya terlalu banyak materi, tapi sebetulnya ini lebih banyak praktek ya, karena saya kurang suka untuk banyak materi. Mungkin juga kalian juga kurang suka. Tapi kita praktek membuat naskah, membuat desain produksi, dan lain-lain. Ini nanti kalian bisa baca materinya, ya. Kalian bisa baca. Kemudian untuk membuat naskah, kemudian untuk proses pembuatan naskah itu kemudian untuk proses pembuatan naskah itu sendiri nanti akan ada aplikasinya. Nanti saya share aplikasinya, yaitu Final Draft. Sebetulnya ada ketika kalian ingin menulis naskah, kalian bisa juga menggunakan Word. Tapi di sini kita mencoba aplikasi yang digunakan oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang mungkin bekerja di bidang content creator. Nah, mereka ini biasanya menggunakan aplikasi namanya adalah Final Draft. Mungkin di minggu depan saya share ya aplikasinya, sudah saya download, tapi belum saya share saja ke kalian. Aplikasinya udah ada. Nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar
untuk menggunakan aplikasi Final Draft. Jadi aplikasi itu enak banget. Dia sudah ada template ketika kalian ingin membuat sebuah naskah. Itu udah ada template-nya. Dan itu pembuatan itu sudah termasuk standar. Kalau Word kan belum tentu. Kalian pasti kalau di Word itu pasti ada yang rata kiri, rata kanan, dan lain-lain. Nah itu berantakan. Dan untuk penulisan naskah pun ada standar jenis huruf yang harus digunakan. Nah, jenis huruf yang harus digunakan adalah Courier New. Itu adalah naskah yang wajib kalau naskah itu menggunakan teks seperti itu. Tapi saya ada juga naskah yang buatnya di Word, ada itu sebenarnya sama aja. Tapi bagi saya kalian harus bisa mengenal aplikasi ini karena ini adalah kebutuhan pada saat dunia kerja kalian nanti ketika kalian ingin bekerja seperti itu. Ya, sampai di sini boleh saya mau melihat wajah kalian, aktifkan kameranya semuanya. Ya, aktifkan kameranya. Sekalian mau saya absen, aktifkan. Ya, aktifkan semuanya kameranya. Adrian, aktifkan kameranya. Ya. Setelah tadi saya jelaskan materi pertemuan pertama mengenai manajemen produksi, saya mau minta kesimpulan. Tolong beri kesimpulan dari materi hari ini. Coba saya mau Raka Zam'an, tolong berikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Raka, silakan berikan kesimpulan. Audionya aktifkan. Yang lain dulu, Bu. Saya maunya Raka ya. Raka dulu. Bulan saya ada. Ada, Bu. Dari tadi kamu nggak dengerin berarti ya? Dengerin, Bu. Ya, apa yang kamu tangkap? Sepengetahuan kamu dan yang kamu dengerin aja, jelaskan. Coba Raka. Kalau saya manggil yang udah biasa ngomong, saya tahu pasti mereka bisa menyimpulkannya. Tapi saya mau mencoba membangun kepercayaan diri yang jarang ngomong. Coba Raka, gimana Raka? Sepengetahuan kamu aja nggak apa-apa. Namanya ilmu produksi ya. Apa tuh? Sepengetahuan kamu aja. Ya, sepengetahuan kamu aja gimana Raka? Materinya belum dibaca ya Raka ya? Udah saya kasih. Ya, ini menjadi PR kamu. Setelah ini, karena Raka tidak bisa menjawab, Raka buat video menyimpulkan materi hari ini, dan videonya
Gak usah lama-lama, sekitar 1 menit aja kirim ke WA saya. Raka, ini menjadi PR kamu menit aja, ya. Bu. Ya, 1 menit atau 2 menit silakan. Ya, Raka ya. Ini menjadi Ya, PR kamu. Bu. Oke. Hari ini ya, kirim ke saya. Oke, selanjutnya saya mau bertanya ke Fadila Anggra ini. Coba Fadila mana ya? Saya, Bu. Aktifkan kameranya. Aktifkan kameranya. Fadila tolong berikan kesimpulan Fadila, tolong berikan kesimpulan materi materi hari ini. Yang praproduksi atau ya secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan aja yang kamu tahu. ya, jadi kalau mau bikin produksi itu kan harus bikin naskahnya dulu, kan patokannya dari naskah, terus dibikin dialog, baru ke produksinya. Terus tadi yang ke pasca produksi, pokoknya harus ada naskahnya dulu kan, Bu, harus dipatokin ke dialognya dulu. Ya udah gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Fadila. Ya, Bu, sama-sama. Sebenarnya simpel aja ketika saya ingin menanya kalian, ingin bertanya soal kesimpulan, sebenarnya kalian cukup jawab simpel aja sesuai dengan pengetahuan kalian, sesuai apa yang tadi saya berikan. Boleh kalau coba Salim mana ya? Salim ada nggak Salim? Ya, ya, tolong berikan kesimpulan Salim. Pasca produksi itu apa ya, syuting penyelesaian yang pasca produksi itu penyelesaian dari, kan kita pertama buat produksi habis ke praproduksi itu kita harus tadi sih. Kalau pasca produksi itu apa menurut kamu? Pasca produksi itu ya itu kita tinggal apa ya, akhir dari semua inilah. Terus sih kan pertama produksi, terus praproduksi. Nah, pasti produksi itu tinggal kita syuting tinggal. Oke, terima kasih Salim. Ya. Dari tadi saya agak sedikit gagal fokus melihat Muhammad Faizal yang bermain efek-efek dari tadi. Selanjutnya Fahmi yang audionya lagi aktif, boleh berikan kesimpulan. Fahmi apa? Auto. Ya, coba silakan Fahmi berikan kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat sih, kalau mau buat film atau video-video gitu harus ada ini sih, Bu, praproduksi kayak naskah, kayak dialog kalau ceritanya, baru kalau udah jadi semuanya tinggal di syuting dah, Bu, bikin film gitu. Terus kalau udah tinggal editornya dah diselesain sama dia. Udah gitu doang sih, Bu. Ya, kalau dari Fahmi sendiri, Fahmi lebih respect atau lebih ingin menjadi seorang apa, sutradara, produser atau editor atau lainnya, Fahmi? Aktor sih, Bu. Lebih ke Film. aktor ya, mau jadi aktornya. Oke, tapi Pro player kali. Tapi sebelum menjadi aktor, Fahmi juga harus merasakan menjadi kru ya. Ya, Bu. Ya, seperti itu Fahmi. Mungkin terakhir boleh diberikan kesimpulan oleh Raihan. Raihan, silakan terakhir berikan kesimpulan. Audionya aktifkan, Raihan. Oh ya, begini. Menurut saya kalau manajemen produksi itu apa ya, lebih
rinci, lebih gimana gitu. Pak, Gimana Raihan? ya menurut saya itu manajemen produksi suatu aktivitas yang itu melakukan kegiatan kayak membuat naskah, terus membuat suatu rancangan gitu. Seperti itu kan Bu ya? Betul. Ya kayak gitu, jadi kayak membuat satu rancangan diolah lagi jadi yang benar-benar matang untuk selanjutnya untuk membuat ke filman gitu Bu. Ya, betul. Terima kasih Raihan. Selanjutnya materi kita itu sampai jam 9.40 ya. Sampai jam 9.40, ini baru jam 8.02. Kayaknya nggak mungkin ya dari jam 7 sampai 9.40 kalau saya harus jimit. Pertama, kuota kalian juga. Jadi boleh saya minta kesimpulan terakhir deh dari Abid. Kemudian Abid silakan pimpin doa untuk menutup kegiatan kelas hari ini. Silakan Abid. Ya baik, jadi dari materi yang hari ini disampaikan sama Ibu, saya ada dapat pelajaran berharga. Selama ini emang saya terlalu bergantung sama itu tadi, pasca produksi, termasuk editing gitu. Padahal pra-produksi dan juga produksi itu emang harus diperhatikan baik-baik ya, dengan penting, karena justru dengan jika pra-produksinya udah bagus, produksinya udah bagus, itu bisa memudahkan tahap akhirnya gitu. Karena yang namanya seperti tahap editing itu ya kita emang nggak bisa berbuat banyak lagi gitu, meskipun kita udah emang ya udah skillnya udah tinggi, ya tetap aja kalau emang praproduksi udah berantakan pasti nanti ya ke tahap-tahap akhirnya juga nanti bakal berantakan gitu. Ya itu sudah Bu. Betul Abid, ini mungkin kesimpulan yang saya anggap paling relevan ya, karena mungkin Abid sering kali membuat Bener video anjir. ya. Yang lain betul, Cok. tapi mungkin Abid yang menurut saya paling relevan, paling bisa menerapkan untuk prakteknya kayak gitu. Oke Abid, silakan ditutup kelas ini dengan doa bersama. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Mungkin itu aja materi untuk hari ini. Terima kasih. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.